اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ويقال, kita lanjut cerita kitab tadi, dan dikatakan dalam satu riwayat, inna aktsara adzabil qabri min thalathati asya', al-ghibatu wan namimatu wa qillatut tahaffuz min al-baul. Wa fil hadits ammatu adzabil qabri min al-baul. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa kebanyakan orang menerima siksa kubur itu karena 3 perkara, atau disebabkan 3 sesuatu. Pertama, al-ghibatu wan namimatu wa qillatut tahaffuz min al-baul. Al-ghibah, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. An-namimah, namimah adu domba. Namimah itu adu domba, ngadu orang. Yang ketiga, ini yang lain. Kalau ghibah, namimah masih satu frekuensi. Itu masih satu istilahnya tadi ya, satu sinyal, masih satu frekuensi. Yang ketiga ini lain frekuensi. Ini yang ketiga ini yaitu waqillatut tahaffuz minal bauli. Dia tidak terlalu memperhatikan istinja atau bekas dia dari tekemeh kalau bahasa dia. Ini bahasa diri, hati-hati dengan air kencing. Karena di dalam riwayat hadis kebanyakan orang disiksa ini itu karena sebab kencingnya. Wa fil hadits ammatu adzabil qabri minal bauli. Kebanyakan orang disiksa di alam kubur itu karena meremehkan dia cara kemenya yang tak tahu. Gara-gara dia tidak masuk kemeh kalau bahasa diri. Wa haditsur rajulaini alladaini sami'ahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani fi qabrihima wa amara bi jaridatin minan nakhlah faja'alat ala qabrihim rayhima wa qala la'allahu yukhaffif anhuma ma damata ratbataini wa annahuma yu'adziban. Hadis yang diriwayatkan, dalam riwayat ini ada 2 sahabat yang berjalan sama Rasulullah, tiba-tiba singgah Rasulullah nyinggahi satu kuburan. Kemudian memerintahkan kedua sahabat ini untuk nyarikan ranting kurma, pelepah kurma yang masih hijau. Kemudian diambil Rasulullah pelepah kurma ini, ditancapkan di atas kuburannya. Rasulullah mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma. Mudah-mudahan ranting yang hijau ini, pelepah kurma yang masih hijau ini, masih hidup bahasa dirinya, ini menjadikan sebab diringankan azab orang dalam kuburan ini. Ngapa? Karena dia ini sedang disiksa, sedang menerima hukuman disebabkan oleh kemeh. Artinya dia istinja sembarangan. Bisa saja dia istinja tak ada dicuci, tak ada dibersihkan. Terutama kita yang galak mau mobil, galak berjalan jauh supir. Ketawa ya. Aku lihat banyak yang ngaji kan banyak supir. Hati-hati, ini bab tentang kemeh. Ternyata salah dalam kemeh, tak ada bersih, tak ada dicuci istilah. Ini menyebabkan seseorang mandap di alam kubur. Nah, Rasulullah mengatakan mudah-mudahan ranting yang aku tancapkan ini, pelepah kurma yang masih hijau ini menjadikan sebab orang ini diringankan dari azab kubur. Ketika ditanya, emang orang dalam ikon lagi diazab ngapo? Satu, kata Rasulullah, kubur yang seko ikoni diazab karena ghibah an-namimah, judulnya tadi. Karena dia semasa hidupnya itu senang menceritakan kejelekan orang lain. Ghibah, nyari-nyari kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu la tajtanibu katsiran minaz zanni. Jangan banyak buruk sangka. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
Yaghtab itu maknanya ghibah. Wala tajassasu, jangan desas-desus, jangan memata-matai, nyari-nyari kesalahan orang untuk dijadikan topik pembahasan omongan kita. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan di antara kalian saling mencelah satu sama lain, saling merendahkan satu sama lain. Ini ghibah. Kemudian an-namimah, dia ngadu domba. Lah tahu orang dua ikoni baian, orang dua ikoni istilahnya kompak, orang dua ikoni besti. Ternyata ada orang ketiga. Supaya orang dua ikoni tak ada baian, dibikinlah berita-berita tak bagus, dibikinlah cara-cara atau strategi-strategi supaya budak dua ikoni tak ada dekat, tak ada akrab, dia adu domba. Ini an-namimah. Kata Rasulullah, kuburan ikoni disiksa karena lewa dia semasa hidup senang adu domba, senang mencelah orang lain, senang mencari keburukan orang lain. Wa ammal akhar, sedangkan kuburan seko ikoni, dia ikoni disiksa gara-gara keme tak bersih. Ini bahasa dia. Maka cerita Nabi yang ngambil daun kurma, pelpa kurma yang masih hijau ditancapkan ke kuburan. Inilah dalil sunnah kita nanamkan bunga atau tanaman yang hidup di atas kuburan seseorang, orang beriman. Kenapa? Karena dalam kaidah keimanan kita ini, kaidah akidah kita ini, semua makhluk ini bertasbih kepada Allah. Sehingga batang itu selagi dia hidup, ranting yang kita tarik, kita patahkan dari dahannya, kemudian kita tancapkan di tanah baru, selagi dia ikan hijau, selama itu dia itu bertasbih kepada Allah. Makanya sunnah meletakkan tumbuhan hidup di atas kuburan. Kenapa? Selama dia hidup, tumbuhan ikan dia itu bertasbih kepada Allah, dan tasbihnya tumbuhan ikan itu manfaat, kata Rasulullah, untuk orang kubur. Nah sekarang dijadikan dalil pula, apalagi kita yang hidup duduk berbagusan di atas kuburan, membaca Al-Quran, membaca doa, kemudian berzikir, bertahlil. Ini bahasa kiasan para ulama. Tumbuhan saja yang tak kita dengar tasbihnya, yang tak kita dengar zikirnya kepada Allah, hanya meyakini itu sudah ditunjuk tahu Rasulullah, selagi dia lembab, selagi dia hidup, maka semasa itu dia bertasbih, dan tasbih tumbuh-tumbuhan itu manfaat bagi orang yang ada di dalam tanah. Apalagi kita yang duduk besilonian, maca yasinian, berzikir di atas kuburan, baca yasin, baca tahlil, istighosah, munajat. Ini lebih-lebih manfaat untuk orang yang ada di dalam kubur. Oke? Di dalam riwayat lain ini kami jelaskan bahwa ada 4 perkara yang menjadikan orang selamat dari siksa kubur. Kalau tadi kan tak selamat yang menyebabkan orang kena siksa, sekarang yang menyebabkan orang selamat dari azab kubur. Pertama, dalam riwayat muhafadhatus sholawat, yang pasti mereka sangat menjaga perintah Allah, salat 5 waktu. Kemudian yang kedua, as-shadaqah, orangnya gemar sedekah, gemar berbagi, maka sedekah ini akan menaunginya di alam kubur. Dia pecah payung kaget, dinaunginya dia, akan menjadi wujud cahaya. As-shadaqatu burhan, sedekah yang dia gawekan semasa hidupnya ini akan menjadi hujjah dia, akan menjadi penerang dia, akan menjadi penerang orang ini. Yang ketiga, kemudian qiraatul Quran. Kita lemah dengar riwayat atau ustadz yang nyampaikan bahwa setiap ayat Al-Quran yang kita baca, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, atau ayat yang lebih pendek, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi tradisi baca Al-Ikhlas ini itu sudah tertanam kuat dalam hati kita. Sehingga sebelum begawe kita baca Al-Ikhlas, sebelum tidur kita baca Al-Ikhlas, nak bangun tidur baca Al-Ikhlas, sebelum mayang takut ragu dengan niat dia baca Al-Ikhlas. Intinya gobang oncaknya dia kan nih bacaan surat Al-Ikhlas. Sehingga tradisi yang sudah tertanam dari ayat Al-Quran berupa 4 ayat surat Al-Ikhlas ini, ternyata ini akan menjadikan sebab dia selamat dari siksa kubur.
Ngapa? Karena setiap ayat yang dia dawamkan dibaca terus, dalam keadaan dia baca, ketika dia lalai dia ingat surat itu, kemudian ketika dia kosong dia ingat dengan surat itu, maka ayat ini akan tampil setiap hurufnya dalam wujud cahaya. Bahkan dalam riwayat, semakin ikhlas dia membaca, semakin bagus bacaannya secara nilai niat. Maka satu huruf likulli harfin minal Quran yang dia baca itu akan datang dalam wujud 1000 cahaya. Satu huruf, bukan satu kalimat. Bukan satu kalimat. Kalau satu kalimat qul huwallahu ahad itu satu kalimat. Satu ayat itu qul huwallahu ahad itu satu kalimat. Dia berapa kata? Ada qul, ada huwa, ada Allah, ada ahadun. Berarti dia ada 4 kata. Sekarang kata Nabi bukan setiap kata, bukan setiap huruf, bukan setiap kalimat, tapi ini setiap huruf. Likulli harfin minal Quran alfu nuran atau alfu malaikah. Satu huruf yang kalian baca, sedangkan hati ruhani kalian sudah sampai pada derajat ikhlas bacanya tadi, maka nilai satu huruf itu akan berupa wujud 1000 cahaya ngancoi kita di alam kubur yang menjadikan sebab seseorang selamat. Kemudian yang keempat, kathratut tasbih. Perbanyaklah membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bayangkan tasbih itu satu-satunya bacaan yang mujmal, bacaan yang mewakili semua zikir, semua tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, yang Allah unjukkan hadiah khusus peramalan ini untuk siapa? Untuk umat akhir zaman kita kan. Makanya bacaan tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini nih hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad ini. Dan tak ada sama dengan tasbih umat terdahulu. Bahkan tasbih yang kita baca ini nih tasbihnya para nabi. Jadi dulu hanya nabi saja yang tasbihnya tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Umatnya lain zikir, umatnya lain peramalan. Sedangkan ketika di akhir zaman umat terakhir ini li ajli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan Nabi adalah sang kekasih Allah, maka tasbih ini berlaku untuk semua umat. Makanya pakam ketika Allah nurunkan ayat nyuruh Nabi tadi, bahasa kitanya bersabar atas semua ketetapan kami, wasbir li hukmi rabbika bi'ayunina. Kalau bahasa kita, bersabarlah wahai Muhammad atas semua ketetapan kami atau semua ketetapan Allah, karena dengan bersabar engkau selalu bersama kami. Nah, apa makna bersabar ini? Ternyata kata ada tafsir Ar-Razi, Imam Ar-Razi di dalam tafsir beliau menafsirkan bersabar itu maksudnya ganti rasa marah kamu. Misalkan Nabi tadi diperlakukan orang jelek, diperlakukan orang jahat, dilempari, diludai, dilempari dengan kotoran. Ini ketetapan Allah. Sehingga kata Allah, apapun perlakuan manusia dari keburukan terhadapmu, wasbir, maka bersabarlah. Itu Allah suruh bersabar. Tapi prakteknya bagaimana bersabar ini? Imam Razi menafsirkan itu mengganti rasa tak lemak dalam hatinya dengan perlakuan orang tadi itu dengan bertasbih kepada Allah. Paham maksudnya? Jadi nyambut perlakuan tak lemak orang tadi itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sehingga bahasa beliau dalam tafsir maknanya, wahai Muhammad, gantilah perasaan tak lemak nerima lewa orang banyak ini dengan memuji kebesaran Allah. Dalam riwayat lain, gantilah rasa marahmu, rasa laknatmu, karena semua nabi itu pernah marah sama kaumnya. Semua nabi pernah marah dengan umatnya, sehingga efek dari marah mereka melaknat, efek dari marah mereka laju merajuk. Nabi Yunus marah sama kaumnya, merajuk.
tinggal kenyo dusunnya. Tanjung Atap ini tinggal kenyo. Tak galak disuruh, tak galak diingatkan. Kata Nabi Yunus, sekali lagi kita menerima azab Allah. Allah unjuk waktu 3 hari untuk bertobat kepada Allah. Tertawa-tawa orang dusunnya, lajulah kau, kami nak taubat dari dulu. Tak usah nak nunggu 3 hari lagi. Merajuk Nabi Yunus. Dibaitukan kaum. Tinggal kenyo. Ternyata Allah tersinggung dengan Nabi yang merajuk. Kamu hilang tawakalmu, hilang kesabaran. Madai diuji dengan perkara sedikit. Kamu tersinggung kemudian merajuk. Ini bahasa Allah. Ya Muhammad, ketika engkau ingin merajuk atas perlakuan kaummu, maka bertasbih kepada Allah. Gantilah rasa merajuk itu dengan memuji kesucian Allah. Atau engkau pernah merasa seperti Nabi Nuh yang 950 tahun dakwah dengan kaumnya, sekok pun tak galak beriman. Tak ada yang milu Nabi Nuh beriman kecuali orang 80. Kemudian Nabi Nuh habis kesabarannya, dah sudah ya Allah, kalau bahasa diri bunuh galo orang, tenggelamkan galo, bunuh galo. Ini makna Rabbi la tadhar 'alal kafirin dayyara. Jangan engkau biarkan orang kafir hidup enak di atas tanah kan. Tanah ini milik kamu. Harus sujud, harus berterima kasih, harus menyembah Allah. Sekarang jangan engkau biarkan ya Allah orang kafir ini hidup lemak di atas tanah. Tenggelamkan galo. Kalau engkau biarkan, maka mereka akan melahirkan generasi kafir, bahkan generasi yang lebih pakam daripada mereka. Tak mau menyembah Allah. Sehingga kata Allah, wasbir luhikmu rabbika ya Muhammad. Sabar atas ketetapan Allah. Kalaulah suatu saat engkau mengalami perasaan tak lemak sehingga ingin melaknat kaummu gara-gara tak lemak dengan kaummu, seperti Nabi Nuh, maka gantilah rasa laknat itu dengan bertasbih kepada Allah. Nah, ini khitab Nabi akhir zaman. Itu dakwah bukan dengan merajuk atau dakwah bukan dengan marah, tapi dakwah bis sabri, dakwah dengan memuji kebesaran Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Kalau mereka ikut maka aku sangat senang, berarti dia bagian dari keluargaku. Wa man 'asani, kalau mereka tak mau ikut, maka ya Allah, aku masih berharap engkau memaafkan, engkau memberi dia hidayah. Ini aturan Nabi. Bukan kalau dia tak galak, kalau dia membangkang, bunuhlah dia ya Allah, bukan. Ini makna wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Bersabarlah atas semua ketetapan Allah. Artinya ketika ada perkara yang tak lemak, kalian hilang kesabaran, pengen mendoakan keburukan, pengen melaknat orang ini, maka gantilah rasa laknat ini dengan bertasbih kepada Allah. Maka penting tasbih ini itu zikir yang sangat paten kalau bahasa diri, oncaknya. Bahkan kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang menjadikan alam semesta ini masih tasbih, masih stabil, masih akor atau masih harmoni. Rembulan tetap tepat waktu timbul, matahari tepat waktu timbul, planet-planet tak ada bertabrakan, angin masih berhembus, air di laut tak ada ke darat. Paham maksudnya? Kemudian lempengan kita ini, dataran tanah ini tak ada bahasa diri, tak ada bergeser. Itu semua mereka ini itu masih dalam bertasbih kepada Allah. Bahkan pakunya bumi ini yang menjadikan alam ini masih tertancap kokoh pakunya ini, itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Ini untuk umat akhir zaman. Makanya zikir yang paling pakam itu zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Tak naruh jurus kita untuk menghindar dari fitnah akhir zaman, kecuali seseorang balikkan lisan, balikkan pikiran, balikkan hati, fokus hanya memuji kesucian Allah. Ada perkara yang tak enak, bertasbihlah kepada Allah. Ada perkara yang bikin kamu marah, bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bismi rabbikal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Banyak diantara bentuk istilahnya itu zikir tasbih yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka 4 perkara yang menyelamatkan orang dari siksa kubur.
berhasil atau selamat dari alam kubur, fitnah kubur. Pertama, mereka memelihara sholat 5 waktu, kemudian gemar berbagi, gemar sedekah, kemudian membaca Al-Quran. Yang terakhir tadi banyak membaca tasbih. Sebaliknya 4 perkara yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur. Kalau tadi disebutkan 3, ulama lain menambah sekok lagi. Apa 4 perkara? Pertama, al-kadzib, dia pendusta. Yang kedua, al-khiyanah, dia pengkhianat. Yang ketiga, al-ghibah wan namimah, dia mencari, menjelekkan, mencela orang lain kemudian mengadu domba. Yang keempat, al-baulu, sebab dia meremehkan perkara kemih. Ini menjadikan seseorang bahasa kitanya rentan kena siksa di alam kubur. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthirul isti'adha min adzabil qabri. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya selamat dari fitnah kubur. Sebagaimana anjuran sunnah Rasulullah di akhir salat, sebelum salam, setelah salawat, fil alamin innaka hamidum majid, beliau memohon 4 supaya terhindar dari 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, tak jauhkan dari fitnah hidup dan mati. Kemudian fitnah apa lagi? Fitnah jahannam. Kemudian fitnah azab kubur. Kemudian fitnah Masihid Dajjal. Ada 4 fitnah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil qabri, wa min fitnati jahannam, wa min fitnati Masihid Dajjal. Ada 4 fitnah yang setiap sebelum berakhir sholat, Nabi itu minta perlindungan ini. 4 fitnah. Fitnah hidup dan mati, fitnah kubur, fitnah jahannam neraka, dan fitnah Masihid Dajjal. Ada 4 fitnah. Kalau kita ngaji fikih Syafi'i dalam kitab Imam Baijuri, beliau sampai nukilkan kalau kata Imam Baijuri yang ngarang kitab itu, kalau aku menjadikan sunnah ini sebuah kewajiban bagiku. Itu Imam Baijuri. Ketika aku dalam sholat fardu lupa maca doa ini sebelum salam, maka aku ulangi sholat farduku untuk sekedar ngulangi doa yang lupa beliau lantunkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil qabri, wa min fitnati jahannam, wa min fitnati Masihid Dajjal. Kata Imam Baijuri, aku kalau lupa maca doa itu aku ulangi mayang, tapi itu berlaku untuk mayang fardu. Misal aku mayang fardu, lupa maca doa itu di akhir mayangku, maka aku wajib ngulang mayangku. Itu Imam Baijuri, salah satu di antara tradisi beliau. Wa amara biha fid du'a alladhi ba'da tasyahud min kulli salatin. Doa ini dibaca setiap kali setelah tasyahud akhir sebelum salam setiap salat. Wa fi adhkaris sabah wal masa fa'adzabul qabri haqqun wa na'imahu kadzalik. Kalau kita membaca wirid zikir pagi dan petang, di situ ada keterangan bahwa azab kubur itu benar. Kenikmatannya juga benar, dan itu juga kalimat itu juga diulangi dalam setiap orang yang baca talqin. Kita menguburkan mayat setelah sudah tertanam, kemudian kita mengambil tradisi baik dari Rasulullah, duduk sebentar, barang membaca quluhu, kemudian membaca talqin, membaca tahlil segala macam, maka di dalam lafaz talqin itu ada ungkapan wa inna adzabal qabri haqqun wa na'imahu haqqun. Ya kan? Azab kubur itu benar, nikmat kubur itu benar, kemudian soal mungkar dan nakir itu benar, kemudian kamu akan dibangkitkan setelah itu benar, dan Allah yang akan membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur. Maka semua isi talqin itu mengingatkan tentang alam barzakh, mengingatkan tentang alam kubur. Kemudian ajakan supaya mendoakan si mayit, karena si mayit saat itu sebentar lagi akan disoal oleh malaikat. Itu ada hadis. Bahasa kitanya istaghfiru li akhikum.
mohonkan ampun rahmat Allah untuk saudaramu yang ada di dalam tanah kan, atau di bawah tanah. Karena dia sekarang ini sedang cemas menunggu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian ingatkan, doakan dia supaya tathabbut, supaya lisannya tadi mantap di dalam menjawab fitnah atau soal mungkar dan nakir. Ini ada di dalam hadis Abi Umamah yang meriwayatkan, sampai Amr bin As itu berwasiat kepada anak, kalau bahasa diri, nak, kaget kalau aku mati, tolong ya, kalau aku mati berwasiat setelah kamu tanamkan aku atau tanah, tak usah dulu pergi. Orang nak balik tak apa-apa balik. Kamu duduk Tegal, kemudian kamu bahasa dirinya talkinkan aku. Aku khawatir gara-gara cemasnya aku ada di alam kubur, karena pertama aku khawatir kecemasanku malah bikin aku lupa jawaban yang nak aku omongkan sama malaikat. Ini bahasa Amr bin As. Begitupun sahabat yang meriwayatkan hadis tentang talqin itu Abu Umamah. Beliau juga berwasiat bahwa ketika dia meninggal maka talqinkan aku dengan lafaz ini sebagaimana yang beliau dengar dari Rasulullah. Ya fulan bin fulanah. Itu dalam hadis, wahai fulan bin umaknya. Misalkan wahai Wahyudi, saya Wahyudi bin Fatimah. Jadi disebutkan nama umat. Itu kalau dalam hadis. Kalau orang wafat itu umatnya yang disebutkan, bin umatnya. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tak tahu dengan umatnya? Maka kata Rasulullah, sebut bin Siti Hawa, umatnya manusia. Ya fulan bin Hawa. Ini kalau bahasa hadis. Maka hadis talqin ini ada, hadis talqin ini ada. Maka sebagian tradisi orang-orang Islam itu masih makai tradisi talqin ketika menguburkan, tapi ada yang tak makai. Oke. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit. Mohonkan ampun kepada saudara kalian yang ada di dalam tanah. Kemudian ingatkan dia untuk menjawab pertanyaan soal mungkar dan nakir. Bahkan dalam riwayat Abu Umamah menjelaskan beliau mendengar, kalau tidak salah Sayyidina Uthman ibnu Affan mendengar dari Rasulullah mendoakan siapa yang membaca Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Dia membaca 3 kali. Ini Sayyidina Uthman yang meriwayatkan. Kata Sayyidina Utsman, man qala hadzal du'a, siapa yang membaca doa ini di atas kuburan setelah mayat itu ditanam, dia menghadap kiblat berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, dengan hak hakikat Nabi Muhammad dan keluarganya Nabi Muhammad, la tu'adzib hadzal mayyit, jangan engkau siksa mayat ini. Dia baca 3 kali, kata Sayyidina Utsman, maka sampai trompet kiamat ditiupkan, dia tak ada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam Sayyidina Utsman, bukan hadis Nabi, tapi ini kalam sahabat. Bahasa redaksi hadis itu atau redaksi kalam Sayyidina Utsman ibnu Affan, rafa'allahu anhul adab, Allah angkat azab untuk orang ini ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai hari di mana trompet ditiupkan, artinya sampai kiamat. Jadi tradisi kita sudah sholat jenazah ada yang berdoa Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzib hadzal mayyit. Itu adalah bagian dari tradisi para sahabat. Nah, ini penting kami sampaikan. Sekarang wa mimma yanfa'ullahu bihil mayyit fi qabrihi wa yadfa'u bihi anhu. Adapun perkara yang manfaat untuk orang-orang yang ada dalam kubur. Kemudian perkara yang menolak atau menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Apa? Pertama, ad-du'a lahu wal istighfar wat tasadduq anhu. Ad-du'a,
mendoakan orang yang dalam kubur. Kemudian yang manfaat yang kedua, istighfar untuk mereka. Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu, Allahumma ufir lahu. Ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya. Itu makanya jelas redaksi hadis yang mendoakan mayit itu Allahumma ufir lahu. Atau dalam riwayat atau di dalam ayat Allah, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina. Ampuni dosa kami dan saudara-saudara kami yang sudah wafat. Ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keadaan iman. Maksudnya orang yang dalam kubur. Nah, doa untuk mereka, kemudian istighfar untuk mereka. Yang ketiga itu at-tasadduq, sedekah atas nama mereka. Itu sangat manfaat. Sangat manfaat. Maka diriwayatkan dalam sebuah asar itu ya tradisi para sahabat. Sahabat ini mendengar dari Rasulullah bahwa perkara yang paling menakutkan bagi orang mayit, orang yang baru meninggal, itu adalah malam pertama ketika dia ditanam. Itu sangat menakutkan, sangat menegangkan. Maka kata Rasulullah, sahabat ini meriwayatkan, hiburlah, kirimlah dia hadiah, kasih dia perkara yang bikin dia terhibur, atau yang bikin dia hilang rasa khawatir, tak terlalu cemas, tak terlalu takut malam pertama di kubur. Maka dengan cara apa? Anaknya, ahli keluarganya, atau orang yang ada hubungan nasab dengan si mayit, itu di malam pertama disunnahkan untuk, bahasa kitanya, sedekah. Tuh, makanya ada tradisi sedekah atas nama si mayit. Karena amal yang paling cepat sampai dirasakan manfaatnya oleh si mayit itu adalah sedekah atas nama si mayit. Maka tradisi di kita, walaupun uji orang awak saro, awak kena musibah, tapi dituntut untuk uji orang makan. Paham maksudnya? Karena ada di antara tradisi orang beriman, itu tak naruh dekat orang mati, itu tak naruh. Itu nyarokan ahli musibah. Memang nyarokan. Tapi yang lebih saro lagi orang dalam kubur kalau tak disedekahi. Dia ninggalkan harta, dia ninggalkan rumah, dia ninggalkan kambing, misalkan dia peternak. Dia ninggalkan perkara-perkara yang dia punya semasa hidup. Sekarang kalau tidak disedekahkan ini, maka apa yang manfaat bagi dia? Apa yang manfaat bagi orang yang ninggalin? Hartanya dinikmati baik oleh anak-anaknya. Hartanya tak ada digunakan kepada perkara-perkara yang bagus. Maka malam pertama amal yang paling pakam untuk orang sudah meninggal itu sedekah atas nama si mayit. Kalau tak naruh barang yang sedekahkan, maka anaknya, kalau bahasa diri, itu sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah hadiyah. Padahal judulnya di dalam riwayat itu sholat sunnah lidaf'i adabil qabri, sholat sunnah untuk menolak atau meringankan azab kubur. Ada namanya sholat sunnah. Rakaat pertama dia membaca, kalau bahasa kita setelah Fatihah dia membaca alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu sholat tentang kubur. Dalam riwayat lain, rakaat pertama dia membaca wal adiyati dhabha, karena di dalamnya ada wa hussila ma fis sudur. Ya kan? Ada innahu, apa bahasa ayat itu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Sehingga rakaat pertama disunnahkan membaca wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Tak naruh yang pacak menghalau kejadian yang ada di alam kubur, tak naruh, kecuali amal solehnya, kecuali doa orang yang masih hidup, kecuali sedekah orang yang hidup atas nama si mayit. Maka kalau tak naruh harta yang disedekahkan atas nama dia, anaknya ngambil air wudhu, mayang, sudah maghrib, mayang sunnah, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Hadis aslinya, riwayat aslinya dia 4 rakaat. Rakaat pertama al-adiyat, rakaat kedua al-hakumut takatsur,
Rakaat ketiga qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keempat al-ikhlas. Setelah itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al thawaba, ya Allah jadikan pahala ma yang aku 4 rakaat ini hadiah untuk bapakku yang ada di dalam kubur, hadiah untuk umatku yang ada di dalam kubur. Maka pahala sholat yang disebut untuk meringankan azab kubur ini datang dalam wujud cahaya ke orang yang diniatkan. Oh, senangnya luar biasa. Di malam pertama yang sangat menakutkan, tak naruh kanco, anak-anak sibuk di rumah. Ya kan, malam pertama, jangankan di alam kubur, kita merantau itu yang tak lemak tuh di malam pertama kita tidur. Pengalaman kami nyantri tamat SD, nyantri di Ittifaqiyah, keladasan, bawa mau baju, mau kasur, mau apa, keladasan. Aji kita keladas banyak kanco. Lah itu mak abah balik naik mobil Mang Suaidi. Oh naik. Itu naik mulai hati tak lemak. Oh iya, kena ditinggalkan rumah. Itulah maghrib. Ternyata santri yang ngebang lagunya sama pecah ngebang di Indosiar. Kita biasa nonton TV di rumah. Nah, jika kita ikan lagu di TV, topak nangis, terkenang di TV di rumah. Lagu Indosiar. Itu sudah makan, sudah isak, sudah makan. Ramai orang ragap pegelut galau. Pas nak tidur mentangkan kasur, nah ternyata nangis. Tak lemak ternyata. Biasa tidur di rumah, tidur dengan adik diri kan, tidur dengan orang tua. Nah sekarang tidur kita ini dengan orang baru, mentangkan kasur seorang, mentangkan bantal seorang. Yang tadi kasur diletakkan di tempat tinggi kan? Naik dulu ke tempat tinggi, nurunkan kasur. Selama ikut di rumah tinggal merebahkan badan. Nangis malam, ternyata paling tak lemak ketika kita merantau atau di pesantren itu malam pertama kita ditinggalkan umat bapak di rumah itu nangis luar biasa. Nah kira-kira apalagi di alam kubur, itu malam pertama. Maka ada istilah tradisi baik, malam pertama habis-habisan beramal atas nama si mayit, sedekah, zikir, kirim pahala, baca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah. Karena sepakat para ulama, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tak sampai amal itu, tapi mayoritas ulama sepakat bahwa amal yang dihadiahkan untuk orang yang meninggal ini sampai. Hadiah untuk orang meninggal. Wa fil hadis, dijelaskan dalam hadis, inna Sa'ad bin Ubadah, ada sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya umatku semasa hidupnya banyak lalai beramal, banyak kurangnya karena masuk Islam. Umat ikon ini bahasa diri lah tua. Ini bahasa hadis ummi in falatat fi nafsiha. Masuk Islam dia ini lah tua sehingga beramal ini ya kurang. Nah, walau takallamtu latasaddaqtu. Cak mano kalau seandainya umatku tadi pasti kalau dia hidup pasti dia merintahkan aku. Aku yakin kalau umatku hidup pasti umatku tadi merintahkan aku sedekah atas namaku, sedekah atas namaku. Karena sehidup umatku ini tak sempatlah sedekah, tak sempatlah banyak ibadah. Satu lah tua, kedua nak sedekah tak naruh reto. Ini bahasa diri. Sehingga kata sahabat Sa'ad bin Ubadah, hal yanfa'uha an atasaddaqa anha? Ya Rasulullah, atas niat keinginan luhur ikan. Baca ada aku ni sedekah atas nama umatku tadi. Karena aku yakin ketika dia hidup pasti dia nyuruh aku sedekah. Merasa anaknya lah punya duit untuk sedekah atas nama umatnya. Kata Rasulullah, na'am. Sangat manfaat akan segera dirasakan oleh umatmu. Cepat Sa'ad bin Ubadah, kata beliau, aku tak naruh duit. Dasar baik bertanya itu tuh. Paham masih? Tapi aku punya otot, aku punya tenaga. Beliau ngedok tanah Wak Pak Rudi, ngedok tanah dalam 2 meter belum ketemu matuai, 3 meter belum ketemu, 6 meter, 7 meter dia gali tanah. Setelah itu keluar matuai,
diumumkannya kurang dinyuknya merek sumur ikoni ini adalah aku niatkan amal untuk umatku. Oh, segala orang minum air di sumur itu. Wow, kata Rasulullah, pakam Sa'ad Ubadah ini mencari peluang jariah untuk umatnya. Jadi sumur, dia buat sumur. Wa qala hadhihi an ummu Sa'ad, ini sumur untuk umatnya Sa'ad, kata Rasulullah. Maka dari situ Sa'ad beramal atas nama umatnya. Kemudian banyak di sini ada hadis yang menyatakan tentang seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, bapak umat pula meninggal. Bagaimana ya Rasulullah? Cara aku nak nyalurkan bakti karena aku tidak puas semasa hidup aku tidak terlalu berbakti. Sekarang lah meninggal, aku menyesal. Pengen nyalurkan abarrohuma bihi. Aku ingin birrul walidain, ingin berbakti kepada mereka. Kata Rasulullah, arba'un, kamu harus melakukan 4. Pertama, ad-du'a lahuma, mendoakan mereka berdua. Kedua, wal istighfar, memohonkan ampun untuk mereka berdua. Yang ketiga, wa infadu ahdahuma, kemudian kamu infadu ahdahuma, menunaikan janji, hutang piutang atau apa perkara yang belum ditunaikan oleh orang tuanya. Kemudian wa birru asdiqaihima, harus berbuat baik atau menyalurkan kebaikan kepada teman-teman kedua orang tuamu. Wasilatul rahmi allati la tusal illa biwasitatihima, dan menyambung silaturrahim yang tak tersambung kalau tidak wasilah kedua orang tua ini. Artinya aku ini misalkan ada sanaan jauh, yang dekat dengan sanaan ini itu hanya umat bapakku yang tahu, tak tahu anak-anaknya ini. Maka dalam istilah fikih, ketika umat bapaknya meninggal, kita sebagai anak untuk mewujudkan bakti sama orang tua yang sudah meninggal, hubungan baik dengan keluarga jauh tadi itu tetap disambung sebagaimana umat bapak kita nyambung hubungan baik. Kalau tanpa kedua umat bapak kita ini, maka kita tak akan datang ke tempat ini. Itu maksud sambung silaturahim yang sudah disambung oleh umat bapak kita, yang takkan tersambung kalau tak wasilah mereka berdua. Ini jadi ada 4, mendoakan keduanya dan beristighfar untuk keduanya, menunaikan janji yang belum tertunaikan orang tua, kemudian berbuat baik sama adik-beradik orang tua, kemudian sama kanco-kanco dekat orang tua. Itu harus berbuat baik. Yang keempat, silaturrahim. Waruya anhu alaihi salatu wassalam, orang meninggal itu dalam riwayat laulal ahya lahakatil amwat. Orang yang di dalam kubur itu kalaulah bukan karena doa orang yang masih hidup, maka niscaya binasalah mereka di alam kubur. Jadi itu manfaat doa kita yang masih hidup ini, yang menjadikan orang iman di alam kubur itu ringan siksanya, kemudian mendapatkan banyak anugerah Allah. Ternyata doa umumnya semua orang beriman ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah, umatku ini umat yang sangat terhormat di mata Allah, dimuliakan oleh Allah. Bayangkan, tadkhulu quburaha bidhunubin kal jibal, mereka masuk ke alam kubur membawa dosa seperti gunung. Paham? Wa qad ghafara laha bil istighfaril ahya, gunung yang besar dosanya tadi, sebesar gunung yang dibawa ke alam kubur, ternyata diampuni oleh Allah disebabkan istighfar orang-orang yang masih hidup, sehingga masuk membawa dosa sebesar gunung, kaget bangkit dari alam kubur seperti bayi yang baru dilahirkan. Lah, kenapa bak itu? Karena doa orang-orang yang masih hidup. Paham maksudnya? Maka penting mendoakan orang meninggal. Nah, setiap habis sholat tanpa kita sadari, kita itu mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kalau bahasa doa itu Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Semua orang mukminat,
al-ahya'i minhum, yang masih hidup dari mereka, wal amwat, maupun yang telah meninggal dunia. Bayangkan, uji kita pecah redaksi biasa baik, kalimat biasa baik yang kita ucapkan. Padahal terbiasa mengucapkan inilah yang menyebabkan semua ahlul kubur itu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik itu juga lagi kalau kita mati, orang yang masih hidup juga baca doa baik itu. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini tentang banyak detail. Termasuk beliau menjelaskan tentang hadiah orang hidup untuk orang meninggal yang tadi kita jelaskan. Itu dalam satu riwayat. Shadaqat wa du'a wa qiraatul Qur'an ta'ti bihim al malaika fi atbaqi min nurih mukhammaratun bimanadilun min sundus wa taqulu li ahadihim hadhihi al hadiyah ba'atha biha ilaik fulan fayassirhu dzalika wa yafrahu bihi. Dalam riwayat sedekah-sedekah, doa-doa, kemudian pembacaan ayat Al-Qur'an yang diniatkan, yang dihadiahkan untuk almarhum akan dibawa oleh malaikat. Hadiah ikan itu dalam wujud seperti wadah yang berisikan cahaya. Cahaya yang dilibut, bahasa diri ditutup dengan kain sutra. Pecah, apa bahasa kita, pecah orang yang membawa makanan, pecah pelayan yang bawa makanan. Kemudian malaikat ini berkata sama orang yang dapat hadiah, hadhihi hadiyah ba'atha biha ilaika fulan. Ini hadiah yang dikirim kepadamu dari si fulan, misalkan dari anaknya, dari anakmu. Maka fayassirhu dzalika wa yafrahu bih. Tak naruh nikmat yang paling membikin mereka bahagia orang alam kubur atau membikin mereka senang kecuali menerima hadiah dari orang yang masih hidup. Maka setelah menerima hadiah ini mereka sangat berbahagia dan senang menerima hadiah ini. Nah, ini ada cerita orang saleh yang menceritakan ini di dalam riwayat orang saleh yang bernama Haffa bin Yazid. Haffa ini bahasa Arabnya hifrun, itu penggali kubur. Jadi ada orang soleh punya profesi menggali kubur. Alhasil suatu ketika dia gali kuburan. Ketika dia gali kuburan, hikayat orang soleh, ternyata di dalam kubur itu ada orang lah di dalam kubur. Dia gali, setelah digali kuburan tadi dia tekanjat, ternyata di dalam lubang yang dia gali ada orang duduk bersila di atas mimbar, ibarat kursi yang ini mimbar, di atas mimbar kecil. Dia di dalam kubur duduk, tekanjat lah mamang ini. Kok ujinya di dalam tanah ini ada orang? Alhasil dia bertanya, orang itu bertanya, kamu ini kalau bahasa diri siapa? Tak mungkin orang yang masih hidup ada dalam tanah. Pasti kamu ini orang yang sudah meninggal. Tapi Allah anugerahkan karomah atau keramat kamu sehingga tak ada di makam, seperti hidup di dalam tanah. Kata beliau, kata orang ini, benar katanya, aku ini wafat di tahun sekian disebutkannya dalam cerita itu. Sehingga penasaran Hafar bin Yazid, bahasa dirinya apa yang membuat kamu kok seperti ini? Apa yang menjadikan kamu ini, bahasa kitanya, kok baik kok, awak mati tapi becak masih hidup. Kata beliau, yang menjadikan aku seperti ini itu zikir yang selalu aku baca. Dibacakannya lah zikirnya, itu ternyata zikir la ilaha illallah. Makanya Hafar ini meriwayatkan dia dapat zikirin dari orang yang sudah meninggal dan beliau temukan itu hidup. Setelah itu apa zikirnya? La ilaha illallah. Ini dalam riwayat zikir itu la ilaha illallah ada sekitar 5 atau 7 kali. La ilaha illallah
arda biha rabbi la ilaha illallah ufni biha umri la ilaha illallah aqta'u biha dahri la ilaha illallah unisa biha qabri la ilaha illallah a'udzu biha likulli syai'in yajri la ilaha illallah alqa biha rabbi. Ada 7 kalimat la ilaha illallah yang menjadikan dia ikoni di alam kubur itu seperti orang hidup. Tapi itu ijazah la ilaha illallah 7 ulang tadi diunjukkan ke mamang penggali kubur. Mamang tadi tegolek mati. Paham maksudnya? Akhirnya dipindahkannya. Jenazahnya dipindahkan oleh Hafar bin Yazid ini. Dia dapat 1 wirid dari orang yang meninggal itu hidup lagi gara-gara nak menunjukkan zikir la ilaha illallah arda biha rabbi. Kalau bahasa diri tiada Tuhan selain Allah, dengan kalimat ini aku ridho dengan Tuhanku. Kemudian ufni biha umri la ilaha illallah, itu yang menjadikan aku fanah dengan umurku. La ilaha illallah aqtau biha dahri, kalimat ini yang memutuskan aku dengan alam dunia. La ilaha illallah unisa biha qabri, dengan kalimat la ilaha illallah ini yang menjadikan aku damai di alam kubur. La ilaha illallah alqa biha rabbi, dengan kalimat ini aku pacak bertemu dengan Allah. La ilaha illallah a'udzu biha likulli syai'in yajri, dengan kalimat ini semua nikmat Allah itu yang bisa dihitung itu ternyata terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah. Ini pakam cerita ini, tapi ya ini hikayat orang saleh. Maka setelah itu banyak di antara para ulama itu mengijazahkan la ilaha illallah orang ikoni 7 ulang. Maka ini bagian dari cerita tentang alam kubur. Wa man anfa'a ma yahdi lil mauta minal Qur'an wa kullul Qur'an nafi'un mubarak. Maka dari sebagian cerita yang kita dengar atau hadis-hadis yang sudah kita terima dari kitab ini, dari cerita di dalam kitab ini semuanya manfaat bagi hati yang mau mendengarkan nasihat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka orang iman ketika diingatkan, ketika mendengar nasihat, maka sejatinya hati mereka itu merasa mendapatkan nutrisi atau manfaat baru untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir paragraf beliau juga ngomong salah satu di antara tradisi orang Bilo ini merasakan manfaat ayat Al-Quran untuk orang meninggal. Apa peramalan orang soleh ini? Beliau punya tradisi ihda asyrata min suratil ikhlas al-mu'azzamah. Tradisi kalau bahasa diri menghadiahkan bacaan surat Al-Ikhlas 11 kali untuk ahli kubur. Misalkan kita ziarah ke makam bapak, ke makam umak, oleh karena repot kita nih sibuk nak maca Yasin rasanya kepanjangan, belum lagi di kuburan nyamuan misalnya. Maka dia nak mencari surat-surat pendek Ternyata dia memilih surat Al-Ikhlas. Setiap ziarah dengan waktu yang sangat singkat, dia fokus, dia mengingat, kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca surat Al-Ikhlas 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham maksudnya? 11 kali, setelah itu berdoa, ya Allah, 11 surat Al-Ikhlas yang aku baca tadi, mohon dihadiahkan, mohon dikirimkan, mohon diserahkan pahalanya itu dengan orang tuaku yang ada dalam alam kubur ini. Ini bahasa dirinya. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma taqabbal wa ausil, terimalah dan sampaikan pahala bacaan yang aku baca dari surat Al-Ikhlas 11 kali ini untuk ruhnya kuburan ini. Siapa? Fulan bin Fulan misalkan. Maka waqad ru'ya fi dzalika manamat mubarakah. Banyak di antara para ulama ketika ngamalkan ini itu digari oleh ruh yang nunjuk hadiah. Ngapa? Ngomongkan terima kasih 11 surat Al-Ikhlas yang kamu kirim itu bak cahaya yang tak naruh ngalakan terangnya
kecuali cahaya para nabi, cahaya para aulia. Saking terangnya hadiah surat Al-Ikhlas. Jadi penting, jangan sungkan ngirim ayat, ngirim bacaan Al-Quran. Jadi gino nak baca surat Yasin, Al-Ikhlas, tak sanggup 11 kali, 3 ulang, ya kan? Karena dalam hadis 3 ulang surat Al-Ikhlas ta'dilu, 3 ulang surat Al-Ikhlas itu seukuran khatam Quran sekali. Karena satu surat Al-Ikhlas itu sepertiga nilai Al-Quran. Berarti kalau 3 ulang itu tamat Quran kita tadi, khatam Al-Quran. Maka baca 3 ulang, kirimkan ke umat. Baca 3 ulang, kirimkan ke gede. Baca 3 ulang, kirimkan ke siapa. Banyak-banyak berkirim. Biar kaget ketika kita mati juga banyak nerima kiriman. Wala yansa mautah min du'aihi wastighfarihi wasadaqatihi fayansahu man ba'dah. Jangan lupa mendoakan orang yang meninggal, mohonkan ampunan, sedekah atas nama mereka. Maka niscaya ketika kalian mati tak ada dilupakan oleh orang yang hidup. Wal barru salafun wallah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kebaikan itu di sisi Allah seperti hutang. Di sisi Allah, artinya kebaikan yang sudah kita gawaikan ini, itu bagi Allah adalah hutang. Sedangkan Allah itu takkan pernah mengingkari janjinya, takkan pernah tak membayar hutang kepada hambanya. Sehingga kaedahnya, siapa yang berbuat baik semasa hidupnya, maka ketika dia mati, berbuat baik untuk orang yang meninggal, maka nanti ketika mati, Allah akan perlakukan orang yang hidup juga berbuat baik untuk dia yang meninggal. Kemudian di akhir bab, beliau juga menerangkan bahwa ziarah kubur ini bagian dari sunnah yang sebelumnya dilarang Rasulullah, tapi sekarang kata Rasulullah, zuru al-kubur fa innaha tudzakirul mauta. Perbanyak kalian ziarah kubur, karena dengan ziarah kubur mudah-mudahan kalian ingat dengan mati. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri alla fazuruha fa innaha tazahhadu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku nganjurkan ziarahlah banyak-banyak. Kenapa? Karena ziarah itu akan menjadikan hati kalian zuhud dengan dunia. Kemudian menjadikan hati kalian banyak mengingat akhirat. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min rajulin yazuru qabra akhi wa yajlisu ilaihi illa sta'nasa bihi. Tidak ada seorang laki-laki yang ziarah kubur kanconya, dia duduk barang berzikir barang walaupun hanya sebentar, melainkan saat dia duduk itu sudah menjadikan kanconya di dalam kubur senangnya bukan main. Jadikan kanconya dalam kubur damainya bukan main. Ista'nasa bihi. Itu baru duduk, baru ziarah, belum dia berkomit-komit maca tahlil atau maca yasin atau baca ayat-ayat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, ana sama yakunul mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fi darid dunya. Sangat senang hati seorang yang sudah ada dalam kubur apabila yang menziarahi dirinya itu orang yang ia cintai. Misalkan ini yang meninggal ini laki, bininya misalkan, atau anak-anaknya. Kalau dia cucung, yang gede yang meninggal maka cucungnya, oh sangat senang dia. Oh cucungku nengok aku. Ini bahasa hadis, ana sama yakunul mayyit fi qabri. Sangat mendamaikan, sangat menyenangkan bagi si mayit di dalam kubur apabila yang menziarahi, yang masih hidup menziarahi dia ini orang yang dicintainya semasa hidup di dunia. Fayambaghi liz-za'ir idza dakhala al-maqbar aw marra biha ay yaqul assalamu alaikum dar qaumin mu'minin ghadan muajjalun wa ataakum ma tu'adun wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum lana salaf wa nahnu lakum taba' nas'alallahu lana wa lakumul afiyah Allahumma ighfir lana wa lahum. Ini doa atau salam ketika berada di pemakaman. Jadi kayak kita catat, jadikan satu catatan doa, catatan zikir. Oke, sudah di akhir. Jam berapa ini Pak?
Aku takut kalau kedaluan. No, kurang perapat 9. Kalau nak bertanya pula. Terakhir, ini yang sebagaimana sudah kami baca di minggu yang lalu, jawaban dari pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan siapa aku lupa. Wa qala alaihi salatu wassalam, tu'radul a'mal yaumal itsnin wal khamis 'ala Allah. Amal itu dilaporkan ke Allah itu pada hari Senin dan hari Kamis. Paham? Wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Sedangkan hari Jumat amal itu dilaporkan ke para nabi, ke para aulia, kemudian ke orang tua, ke umat bapak, orang-orang yang masih hidup. Ini dalil bahwa umat bapak kita yang di alam sana itu selalu nerima laporan amal anaknya itu bak mano. Fa yafrahuna bihasanatihim wa tasdadu wujuhahum nuran wa isyraqan. Kalau yang dilaporkan ini adalah penuh dengan kebaikan,